Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya melanjutkan tayangan informasi rekrutmen PLD kemarin yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat tayangan tentang bagaimana alurnya, kemudian contoh surat lamarannya dan berkas yang diunggah di menu daftar. Pertama, pastikan kawan-kawan membuka web dengan alamat URL rekrutmenpld.kemendesa.go.id. Jangan salah alamat ya, rekrutmenpld.kemendesa.go.id. Nah, setelah terbuka tampilan seperti ini, menunya ada dua. Yang pertama beranda, kemudian menu yang kedua itu pendaftaran. Saya sarankan kawan-kawan membaca dulu bagian klik beranda, lalu kawan-kawan baca persyaratan. Yang pertama itu pendidikan, kemudian memiliki pengalaman di bidang pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun. Nah, nanti saya akan coba di video tutorial berikutnya contoh-contoh pengalaman bidang pembangunan desa atau pemberdayaan itu seperti apa. Kemudian 3, diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa KPMD, mampu mengoperasikan komputer minimal program Office, sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. Ini artinya di luar lokasi kuota yang ada, kawan-kawan Bapak Ibu bisa tetap mendaftar. Namun kalau nanti ternyata teman-teman keterima sebagai peserta yang lolos, maka teman-teman harus menyatakan siap tinggal di lokasi tugas. Kemudian diutamakan penduduk desa kecamatan setempat usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Nah, kemudian ini kuotanya, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan untuk mengecek masing-masing wilayah yang dituju. Kemudian ini honorariumnya, kawan-kawan juga bisa melihat besaran honorarium masing-masing daerah. Kemudian ini tugas dan fungsi. Yang di sebelah kiri ini tugas pokok. Kemudian yang di sebelah kanan ini rincian tugas pendamping. Nah, setelah itu kawan-kawan klik menu yang kedua, pendaftaran. Nah, ini ada menu 1 mulai, kemudian 2 info personal, ketiga alamat dan domisili, keempat pengalaman kerja, kelima selesai. Yang pertama, perhatian, hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada form pendataan. Jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar 1 kali. Nah, ini yang harus kawan-kawan hati-hati, terutama saat melakukan entrian, misalnya nik yang sudah dipakai 1 kali itu tidak akan bisa dipakai kembali. Kemudian pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu perlu tahu juga apakah di wilayah Bapak Ibu yang hendak mendaftar ini menerima dana desa atau tidak. Kemudian informasi yang disampaikan harus benar, maksudnya isian-isian atau file apapun, dokumen apapun yang kawan-kawan upload ke web pendaftaran ini harus benar sesuai dengan adanya. Pelamar yang terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar akan dinyatakan gugur. 6. Pemalsuan data atau informasi merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ini surat lamaran beserta ijazah terakhir PDF maksimal 1 MB ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini yang harus diperhatikan, bahwa surat lamaran dan ijazah terakhir ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ini setelah kawan-kawan membaca ini, kemudian pilih choose file. Tapi kawan-kawan harus menyiapkan terlebih dahulu filenya. Ini contohnya ini saya tulis pada hari ini, misalnya Jepara 20 November 2021. Misalnya kawan-kawan ya disesuaikan ya, ini tempat
di mana kawan-kawan tinggal. Kemudian hal surat lamaran pekerjaan ditujukannya kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan SDM Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Jalan TMP Kalibata nomor 17, Jakarta Selatan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Reza Diah Alam Saputra. Ini tentu saya hanya mengarang ya, nggak ada orangnya yang pas ini ya, hanya karangan saja. Nanti silakan diganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan misalnya ya, tulis saja salah satu sesuai dengan identitas yang relevan, KTP dan lain-lain. Alamat Desa Sekar RT 1 RW 1 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Pendidikan terakhir SLTA atau S1. Kemudian program studi dari pendidikan terakhir, kalau misalnya S1 atau misalnya SLTA juga ada studinya, studi sosial atau yang lainnya, ekonomi, akuntansi, teknik sipil dan sebagainya, atau misalnya pendidikan atau teknik informatika dan sebagainya ya. Silakan disesuaikan dengan jurusan yang ada pada ijazah Bapak Ibu kawan-kawan semua. Setelah itu, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk dapat diterima menjadi pendamping desa di lingkungan Badan Pengembangan SDM Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT pada posisi jabatan pendamping lokal desa di kecamatan titik-titik. Ini lokasi ini tulis saja sesuai dengan lokasi yang kawan-kawan Bapak Ibu tuju, yang ada kuotanya ya, jangan yang tidak ada kuotanya. Kuotanya jenengan kawan-kawan bisa melihat tadi di sini kuotanya ini. Nah, kuotanya di sini ya, ini bisa dilihat sampai 100 halaman dan ini bisa dipilih kabupatennya. Nah, ini Jawa Tengah muncul ya. Selanjutnya bersama ini saya sampaikan scan ijazah terakhir, atau saya lampirkan scan ijazah terakhir. Demikian kami sampaikan yang telah dilegalisir, atau tidak usah, tidak apa-apa. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Reza Diah Alam Saputra. Nah, kemudian ijazahnya dilampirkan di bawah surat lamaran. Ijazahnya dibuat di bawah surat lamaran seperti ini. Kemudian kawan-kawan bisa membuat dua cara supaya formatnya sesuai dengan permintaan. Format permintaannya surat lamaran beserta ijazah terakhir PDF maksimal 1 MB. Jadi ini dijadikan 1 dan maksimal ukurannya 1 MB yang diupload di sini. Kalau kawan-kawan kapasitas filenya itu di atas 1 MB pasti akan tertolak. Nah, setelah kawan-kawan membuat seperti ini dengan juga ijazah, kawan-kawan bisa melakukan save as PDF. Pilih menu PDF. Oke, pilih menu PDF, maka akan berubah menjadi PDF. Jika ternyata filenya nanti terlalu besar, kawan-kawan bisa melakukan convert melalui aplikasi online. Kita sekarang coba kita lihat. Kita klik PDF, lalu kita simpan di sini ya. Lalu klik save. Nah, kita coba lihat ini berapa, 74 KB, artinya kurang dari 1 MB. Ini bisa diupload, tapi saya tidak akan mengupload ya, karena ini hanya video tutorial. Cara yang kedua, kawan-kawan bisa mencetak ini, dicetak saja surat lamarannya ini cetak. Kemudian kawan-kawan menggunakan
aplikasi namanya Cam Scanner. Aplikasi Cam Scanner di sana bisa difoto, kemudian bisa diubah menjadi PDF dan otomatis bisa langsung diupload di kolom ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, selanjutnya untuk isian personal, kemudian alamat domisili, kemudian pengalaman kerja, nanti semoga saya punya kesempatan untuk menjelaskan, semoga dapat membantu. Yang belum subscribe silakan subscribe, jika tayangan ini bermanfaat silakan bagikan ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang perlu disampaikan silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi ini hanya tutorial tayangan pemandu, dengan harapan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Nanti juga saya akan membuat tayangan tentang syarat-syarat apa yang perlu kawan-kawan persiapkan, materi apa yang kawan-kawan perlu pelajari. Jadi tetap di channel duniadesa.com. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Ini filenya nanti saya taruh di deskripsi ya, jadi silakan di download. Ini sebagai contoh, kawan-kawan membuat sendiri juga tidak apa-apa, dengan versi yang beda juga tidak apa-apa.